Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ravanda Pavita dengan NIM 2023 1011 0311 060. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih manajemen kantor hukum itu. Jadi buat kalian yang penasaran langsung aja simak terus videonya. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia profesi hukum, yaitu manajemen kantor hukum, khususnya dalam era 4.0. Jadi selama ini banyak yang memandang kantor hukum hanya sebagai tempat advokat bekerja, menangani perkara, dan beracara di pidana saja. Padahal jika kita melihat lebih dalam, kantor hukum sejatinya merupakan sebuah organisasi profesional yang juga membutuhkan sistem manajemen yang tertata, terencana, dan berkelanjutan. Pembahasan dalam video ini saya susun berdasarkan buku pendirian dan manajemen kantor hukum era 4.0. Oleh karena itu, materi yang akan saya sampaikan tidak hanya bersifat teoritis saja, tetapi juga relevan dengan praktik nyata yang akan terjadi di lapangan. Melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami bagaimana sih keberhasilan sebuah kantor hukum yang tidak hanya dilihat dari ditentukan oleh kemampuan hukum para advokatnya saja, tetapi juga oleh bagaimana kantor hukum tersebut dikelola secara profesional. Jadi, simak videonya baik-baik ya. Baik, kita mulai dari konsep dasar manajemen kantor hukum itu sendiri. Jadi untuk memahami manajemen kantor hukum, kita perlu terlebih dahulu memahami bahwa kantor hukum itu merupakan badan usaha jasa profesional, yang artinya meskipun bergerak di bidang hukum, kantor hukum ini tetap memiliki karakteristik sebagai sebuah organisasi yang memiliki tujuan, struktur, sumber daya manusia, dan juga sistem kerja. Nah, manajemen kantor hukum ini dapat dipahami sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh aktivitas kantor hukum agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, manajemen tidak hanya berbicara soal administrasi saja, tetapi juga menyangkut bagaimana sih kantor hukum itu membangun reputasi, menjaga kualitas pelayanan, serta mempertahankan kepercayaan dari klien itu sendiri. Jadi, tanpa manajemen yang baik, kantor hukum berpotensi menghadapi beberapa persoalan, mulai dari ketidakteraturan dalam penanganan perkara, konflik internal antar pengacara, hingga menurunkan kualitas pelayanan kepada klien itu sendiri. Oleh karena itu, manajemen kantor hukum bukanlah hal yang bersifat tambahan, melainkan merupakan kebutuhan utama dalam praktik profesi hukum. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk badan usaha dan pendirian kantor hukum itu sendiri. Jadi, dalam praktiknya, kantor hukum dapat didirikan dalam beberapa bentuk badan usaha. Salah satu bentuk yang paling umum itu digunakan adalah persekutuan perdata atau yang dikenal dengan istilah match-chap. Bentuk ini lahir dari kesepakatan dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama dengan tujuan yaitu memperoleh keuntungan bersama. Selain itu, terdapat pula bentuk firma hukum atau law firm. Dalam bentuk ini, para sekutu memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan bertanggung jawab secara profesional atas pekerjaan hukumnya masing-masing. Jadi, hubungan antara sekutu itu bersifat erat dan setiap tindakan hukum yang dilakukan itu bisa berdampak pada seluruh firma hukum yang ada. Ada juga bentuk law office atau law offices yang biasanya menunjukkan hubungan kerjasama yang lebih longgar antar partner. Masing-masing advokat dapat memiliki tanggung jawab sendiri meskipun tetap berada dalam satu nama kantor hukum. Dalam hal pendirian kantor hukum, terdapat prosedur administratif yang harus dipenuhi. Nah, prosedur ini mencakup pemilihan nama kantor, pembuatan akta pendirian, pendaftaran melalui sistem administrasi badan usaha, serta pemenuhan syarat administratif lainnya sesuai dengan perundang-undangan. Nah, menurut saya proses pendirian ini penting karena kantor hukum bukan hanya berfungsi sebagai tempat bekerja saja, tetapi juga sebagai identitas hukum resmi dalam setiap aktivitas profesional yang dijalankan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang paling inti, yaitu manajemen kantor hukum di era 4.0. Jadi, pada saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang dimana teknologi digital, internet, dan sistem otomatis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.
Dan perubahan ini juga berdampak langsung pada dunia hukum dan juga pengelolaan kantor hukum itu sendiri. Manajemen kantor hukum di era 4.0 ini menuntut adanya adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Digitalisasi menjadi salah satu aspek utamanya, mulai dari pengelolaan dokumen hukum secara elektronik, komunikasi dengan klien melalui media digital, hingga penggunaan sistem manajemen perkara. Selain digitalisasi, prinsip transparansi juga menjadi semakin penting karena klien saat ini tidak hanya menginginkan hasilnya saja, tetapi menurut saya juga klien ini juga menginginkan mengetahui proses penanganan perkaranya secara langsung atau transparansi itu tadi ya teman-teman. Jadi oleh karena itu kantor hukum perlu membangun sistem komunikasi yang terbuka dan juga profesional. Dan di samping itu, sinergi antara sumber daya manusia dalam kantor hukum juga menjadi kunci dan partner asosiat dan juga staf pendukung perlu bekerja sama dalam satu visi dan misi yang sama. Jika hal tersebut sudah dilakukan, sinergi ini akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, sehingga kualitas pelayanan hukum itu dapat terus meningkat dengan baik dan berkemajuan. Dan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen di era 4.0 ini, kantor hukum bisa menjadi organisasi yang adaptif, efisien, dan juga tetap relevan dengan perkembangan zaman pada zaman sekarang. Pada materi sebelumnya, saya sempat menyinggung mengenai komunikasi dengan klien. Jadi, salah satu tahap paling penting dan krusial dalam manajemen kantor hukum adalah wawancara dengan klien atau berkomunikasi dengan klien. Tahap ini seringkali menjadi penentu keberhasilan penanganan perkara secara keseluruhan. Jadi, wawancara klien ini bukan sekedar proses tanya jawab biasa saja, melainkan proses pembangunan pemahaman dan kepercayaan. Klien yang datang ke kantor hukum pada umumnya berada dalam kondisi psikologis yang mungkin bisa dibilang tidak stabil seperti cemas, marah, atau tertekan. Oleh karena itu, advokat perlu menciptakan suasana yang nyaman dan tidak mengintimidasi sejak awal pertemuan. Pada tahap awal wawancara, advokat sebaiknya lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Memberikan ruang kepada klien untuk menceritakan permasalahannya secara utuh akan membantu advokat memahami bagaimana sih konteks perkara secara keseluruhan. Dan sikap empati dan juga bahasa tubuh yang terbuka itu juga sangat penting untuk menunjukkan bahwa advokat ini benar-benar memperhatikan loh apa yang disampaikan oleh klien. Jadi selama proses wawancara berlangsung, advokat perlu mencermati informasi yang disampaikan secara verbal maupun nonverbal. Jadi ekspresi wajah, perubahan nada suara, dan jeda ketika klien menceritakan bagian tertentu dari peristiwa seringkali mengundang makna penting yang dapat membantu menganalisis dari perkara tersebut. Nah, teknik bertanya juga harus dilakukan secara hati-hati ya teman-teman. Pertanyaan sebaiknya diajukan secara bertahap, dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum, kemudian mengarah pada pertanyaan yang spesifik. Sebenarnya tujuannya apa sih? Jadi tujuannya adalah untuk menggali fakta-fakta penting tanpa membuat klien itu merasa terinterogasi secara kaku. Yang tidak kalah penting, advokat harus menjaga sikap profesional dengan tidak terburu-buru memberikan penilaian hukum atau menjanjikan hasil tertentu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh KEAI ya teman-teman. Jadi pada tahap wawancara, fokus utama adalah mengumpulkan informasi dan memahami permasalahan, bukan mengambil kesimpulan akhir. Setelah proses wawancara sudah dilakukan dengan baik, tahap selanjutnya adalah pengelolaan penanganan perkara. Proses ini dimulai dari analisis awal, gelar perkara bersama tim, hingga penyusunan legal opinion sebagai dasar langkah hukum selanjutnya. Dalam manajemen kantor hukum, pemberkasan menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Setiap dokumen hukum, baik dalam bentuk fisik maupun digital, harus disusun secara sistematis. Jadi, pemberkasan yang baik akan memudahkan
penelusuran informasi, menjaga keamanan dokumen, serta mendukung kelancaran proses penanganan perkara itu sendiri. Pengelolaan dokumen yang rapi juga mencerminkan profesionalitas dari kantor hukum tersebut. Kesalahan dalam administrasi dan pemberkasan dapat berdampak serius, bahkan berpotensi merugikan klien itu sendiri. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen kantor hukum di era 4.0 ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Jadi, kantor hukum tidak hanya dituntut untuk unggul dalam aspek keilmuan saja, apalagi keilmuan hukum saja, tetapi juga harus mampu mengelola organisasi, sumber daya manusia, teknologi, dan hubungan dengan klien secara profesional. Dengan manajemen yang baik, kantor hukum dapat memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, berintegritas, dan melanjutkan sesuai dengan berkembangan zaman yang ada. Demikian pembahasan mengenai manajemen kantor hukum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.